Oke, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya bersyukur kita boleh beribadah bersama di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Sudah lama tidak melihat wajah-wajah yang saya rindukan. Cie, cie, cie. Coba lihat kanan, lihat kiri, bilang I miss you, I love you. Ya, puji Tuhan. Meskipun sudah lockdown, tapi kita tentunya saling mengasihi, saling merindukan satu sama lain sebagai tubuh Kristus. Dan saya ingin menyapa juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah dari rumah. Kiranya kasih, sukacita, perlindungan Tuhan juga melimpah dalam kehidupan saudara sekeluarga. Dan saya harap kita semua boleh segera bertemu dan beribadah bersama di rumah Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, saya akan sampaikan sebuah khotbah pada pagi hari ini. Izinkan saya mulai dengan satu hal. Pandemi COVID-19 itu memberikan banyak pelajaran berharga bagi saya secara pribadi, saudara. Artinya perenungan-perenungan yang berharga yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Salah satunya adalah saya renungkan bahwa ternyata pandemi COVID-19 yang kita sudah lalui kurang lebih 2 tahun lamanya, itu adalah sesuatu yang menggoncangkan paradigma banyak orang tentang Allah. Atau kalau boleh saya katakan, menggoncangkan atau mengobrak-ngabrik teologi banyak orang. Teologi itu artinya pemahaman tentang Allah. Ya, jadi nggak cuma orang yang sekolah Alkitab punya teologi. Everybody has theology. Semua orang punya teologi, pemahaman akan Allah. Orang ateis juga punya teologi, saudara. Apa teologi mereka? There is no God. Itu pun teologi. Pemahaman akan Allah. Dan sekali lagi saya renungkan bahwa pandemi COVID-19 ini menggoncangkan, mengobrak-ngabrik banyak teologi. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen, saudara. Saya beri contoh. Tahun lalu, di awal tahun sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia, mungkin bulan Januari, Februari kalau saudara ingat, pada saat itu ada banyak perdebatan di sosial media di kalangan orang Kristen. Ya, maklum saudara, orang Kristen di mana dua orang berkumpul, pasti ada perdebatan. Amin. Salah, saudara. Ya. Banyak perdebatan di sosial media, ada banyak orang Kristen berkata, orang Kristen tidak mungkin kena COVID-19. Ya, orang Kristen nggak mungkin ya meninggal apalagi karena COVID-19. Bahkan ada beberapa pendeta khotbah, saya nonton di YouTube, COVID-19 datang dari si iblis. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan tidak mungkin kena COVID-19. Dan waktu berlalu, beberapa bulan berlalu, COVID-19 masuk Indonesia, begitu banyak orang kena COVID, bahkan meninggal oleh karena COVID-19, dan saya perhatikan suara-suara tersebut sudah mulai berubah. Dari yang tadinya berkata, orang Kristen tidak mungkin kena COVID, berubah, saudara. Orang Kristen kena COVID kalau kurang berdoa. Orang Kristen kena COVID kalau kurang beriman. Ya. Atau kalau hidupnya ada yang salah, ada yang tidak berkenan. Ada dosa-dosa tersembunyi. Maka Tuhan akan berikan atau izinkan COVID itu dialami oleh orang percaya. Saudara sempat melihat perdebatan-perdebatan seperti itu tahun lalu, saudara. Tapi sekali lagi waktu berlalu, beberapa bulan berlalu, Delta varian masuk ke Indonesia. Dan saudara tahu sendiri Indonesia dihantam Delta varian dengan sangat luar biasa. Setiap hari ada ribuan orang positif. Bahkan ada banyak yang meninggal termasuk orang Kristen. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan, jemaatnya ratusan bahkan ribuan kena COVID, meninggal. Dan menurut saya dikuburkan dengan cara yang menyedihkan. Ya, langsung dibungkus begitu, dimasukkan peti mati yang sangat sederhana, tidak ada yang melayat. Anggota keluarga hanya melihat dari Zoom, jemaat juga tidak ada yang melayat dengan sangat cepat. Begitu banyak saudara hamba Tuhan ya meninggal oleh karena COVID-19. Dan saya membaca ada satu keluarga Kristen, tentunya ada banyak saudara saya rasa. Satu keluarga meninggal oleh karena COVID-19. Dan melihat realitas seperti ini, saya perhatikan tidak ada lagi terdengar suara-suara yang tadinya berkata orang Kristen tidak mungkin kena COVID-19. Orang yang tadi lantang ngomong seperti itu tidak lagi terdengar ya suaranya. Mungkin jangan-jangan karena mereka kena COVID-19 juga, saudara. Nggak tahu. Ya. Inilah maksud saya bahwa pandemi COVID-19 itu seakan-akan sesuatu yang
yang menata ulang, menggoncangkan, bahkan mengobrak-ngabrik banyak teologi banyak orang. Dan saya renungkan kenapa ada banyak orang Kristen, maaf bicara kalau saya boleh berkata sedemikian bodohnya dan berkata orang Kristen tidak mungkin kena COVID-19. Nah saya renungkan jawabannya, saya sampai pada sebuah kesimpulan. Karena ada banyak orang Kristen yang punya teologi paradigma yang keliru, yang salah. Yaitu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita. Sehingga ia tidak mungkin akan membiarkan kita menderita. Ia tidak mungkin membiarkan kita sakit. Dengan kata lain, Allah yang kita sembah tidak mungkin akan melukai kita. Saya mau sampaikan pagi hari ini sesuatu yang sangat keliru, bahkan membahayakan saudara. Ada banyak orang Kristen kecewa tinggalkan Tuhan karena paradigma yang demikian. Hari ini saya akan sampaikan sebuah khotbah yang saya beri judul Wounded by God. Terluka karena Tuhan. Atau dilukai oleh Tuhan. Saya harap saudara jangan marah dengar khotbah seperti itu. Mungkin sesuatu yang tidak nyaman di telinga saudara. Saudara yang nonton di rumah tolong pinggirkan remote kontrolnya. Jangan matikan dulu televisinya. Mari saya ajak kita membuka hati kita. Izinkan Roh Kudus mengajar hal-hal yang sekalipun tidak nyaman kita dengar di telinga. Tapi kita terima itu sebagai kebenaran. Saudara mau saudara? Ya, prinsip yang harus kita punya adalah apabila ya pemikiran kita, pemahaman kita itu enggak klop, enggak selaras dengan Alkitab, yang harus mengalah itu pengertian kita, saudara. Bukan Alkitab yang harus mengalah dicocok-cocokkan dengan pengertian kita. Pengertian kita lah yang harus ya, kita selaraskan dengan Alkitab. Karena Alkitab adalah sumber otoritas tertinggi kebenaran dalam kehidupan orang percaya. Amin saudara. Buka hatimu pada pagi hari ini. Sesuatu yang mungkin agak-agak tidak biasa, tidak nyaman, agak heavy juga. Agak berbeda dari biasanya. Tapi saya rindu untuk sampaikan hal tersebut saudara. Saya akan bacakan beberapa ayat dalam Ayub 5 ayat 17 sampai 18. Ayub 5 ayat 17 sampai 18, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya, mari saudara simak semua. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Perhatikan ini saudara. Karena dialah yang, apa saudara? Melukai. Dia di sini siapa saudara? Bukan bojomu Bapak Ibu. Bukan iblis. Siapa saudara? Tuhan. Dialah yang melukai tapi juga yang membebat. Dia yang apa saudara? Saya tanya sekali lagi, dia di sini siapa saudara? Yang benar, salah terjemahan kali. Maka masa Allah memukuli? Masa Allah melukai? Dia yang memukuli tapi yang tangannya menyembuhkan pula. Saya akan sampaikan 3 hal melalui bacaan ini saudara. Yang pertama, kalau saudara mau catat silakan catat. Kadangkala Allah harus melukai kita. Camkan hal tersebut Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadangkala Allah harus melukai kita. Karena dialah yang melukai. Dia yang memukuli. Ayat yang sekali lagi saudara membuat kita enggak nyaman. Masa Allah melukai, masa Allah memukuli. Salah terjemahan kali, coba lihat bahasa aslinya. Coba lihat bahasa Inggrisnya, saya pelajari saudara. Ternyata kata melukai di sini artinya melukai saudara. Kata memukuli di sini, memukuli. Dalam bahasa Indonesia terjemahan yang lain, karena dia Allah yang menyakiti. Dia meremukan, makin sadis saudara. Dia menyakiti, dia meremukan. Coba lihat bahasa Jawa, bahasa Sunda kalau perlu saudara. No. Ini Alkitab sampaikan. Dia Allah yang melukai dan dia memukuli. Bapak Saudara sekalian, kita nggak nyaman sekali lagi. Kita nggak suka baca ayat-ayat seperti ini. Kita jarang dengar khotbah seperti ini. Kenapa? Sekali lagi, karena kita pikir Allah kita, Allah yang baik, Allah yang mengasihi. Betul saudara. Sehingga dia tidak akan pernah melukai kita atau membiarkan kita menderita. Itu sesuatu yang sangat keliru. Tahu saudara, one of the greatest lies
in Christianity. Salah satu kebohongan terbesar yang sering kita dengar dalam pengajaran-pengajaran dalam iman kekristenan adalah pengajaran yang berkata, hey, ikut Yesus, hidupmu pasti enak. Ikut Yesus, hidupmu pasti senang, engkau pasti selalu sehat, engkau akan selalu diberkati. Dan berkat di sini berkat materi, berkat keuangan. Dan itu adalah kebohongan yang sangat-sangat besar. Ya. Dan akarnya adalah sebuah pengajaran atau teologi yang disebut teologi kemakmuran, prosperity gospel atau yang sering disebut wealth and health gospel. Injil kemakmuran dan kesehatan, begitu saudara. Ya, kita belajar sebentar saudara pagi hari ini. Ya, ini adalah pengajaran yang muncul sebenarnya baru kurang lebih 100 tahun terakhir. Tidak pernah terdengar di 19 abad pertama kekristenan. Saya rasa kalau murid gereja mula-mula dengar hal-hal yang sering kita dengar di abad 21 ini sudah dalam gereja, mereka bingung. Ini aliran apa? Mungkin serpihannya muncul every now and then, tapi baru muncul dengan begitu marak di awal tahun 1900-an. Di kalangan gereja black church, orang-orang kulit hitam di Amerika dan di Afrika, saudara. Mereka hidup susah, mereka banyak yang sakit, usia mereka itu pendek, biasa 40-50 tahun dan mereka meninggal, saudara. Orang yang menderita, lalu mereka mendengar pengajaran yang berkata, hey, ikut Yesus saja. Ya, engkau akan diberkati, engkau pasti kaya, engkau pasti sehat selalu. Dan lain sebagainya, hidupmu pasti senang. Dan mereka seperti mendengar tanda kutip angin segar. Dan mereka percaya. Ya, jika hidupmu makmur, artinya Tuhan sedang berkenan dalam kehidupanmu. Jika engkau sehat, artinya Tuhan senang, Tuhan suka sama hidupmu. Tapi sebaliknya, kalau engkau menderita, engkau sakit, engkau miskin, artinya ada sesuatu yang salah dalam hidupmu. Artinya Tuhan sedang marah dalam hidupmu. Di mana Alkitab ajar hal-hal seperti itu, saudara? Yang ditekankan adalah kekinian dan bukannya kekekalan. Your best life is now. Siapa bilang saudara? Your best life is later. Dalam kekekalan tidak ada sakit penyakit, ratap tangis, duka cita. Karena ada Yesus di sana. Saudara amin kan? Ya. Berilah persembahan, berilah perpuluhan ke gereja Tuhan. Maka engkau akan menuai 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Matius 13, padahal itu enggak bicara sama sekali tentang keuangan atau persembahan, saudara. Itu bicara tentang berita yang ditabur dalam kerajaan Allah, itu akan berlipat-lipat kali ganda kita tuai. If you claim it, you will get it. If you name it, you will receive it. Ya, ini mungkin sering kita dengar, saudara. Saudara mau apa? Mobil Ferrari, ke dealernya, kelilingi 7 hari 7 malam kalau perlu. Seperti Joshua. Nanti runtuh lagi, saudara. Seperti tembok Yeriko, itu dealernya, saudara. Claim it, because if you claim it, you will get it. If you name it, you will receive it. Apakah betul Alkitab ajar hal-hal seperti itu? Kita perlu gedung gereja kan, saudara? Pengen gedung gereja yang mana, Bapak Ibu? Kelilingi saja 7 hari 7 malam. Because if we claim it, we will get it. Pengajarannya seperti itu. Orang Kristen pasti akan diberkati secara material seperti Ishak. Sangat kaya, makin lama makin kaya dan menjadi sangat kaya. Sekali lagi penekanannya berkat-berkat jasmani dan materi. Tapi sebenarnya saudara, Efesus 1 saudara baca di rumah, berkat terbesar, kekayaan terbesar sudah kita punya dalam bentuk Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Bapak saudara yang percaya kalau kita punya Yesus, kita adalah orang-orang yang paling kaya dan diberkati di dunia ini, amin. Itu berkat yang sejati, yang sesungguhnya, saudara. Kehidupan kekristenan itu kehidupan yang berbeda, beyond, lebih dari sekedar hal-hal yang materi. Orang dunia saja bisa kaya, saudara. Yesus hanya dilihat sebagai juru berkat, juru rawat, dan juru mujizat. Kelihatannya benar sekali lagi, saudara. Tapi sesuatu yang melenceng, bahkan 1 derajat saja, kalau kita biarkan, kita tarik 1 kilometer, maka 1 derajat itu menjadi mungkin 45 derajat, saudara. Sesuatu yang sangat-sangat menyimpang. Meskipun awalnya ya kelihatannya benar. Oleh karena itu seorang hamba Tuhan yang terkenal, Charles Spurgeon, the Prince of Preacher,
ya, julukannya, berkata, discernment ya, is not knowing the difference between right and wrong, but between right and almost right. Saudara mengerti? Karunia membedakan roh, karunia membedakan pengajaran, itu bukan bicara membedakan mana yang benar dan yang salah, tapi membedakan mana yang benar dan yang hampir benar. Karena yang salah itu mudah untuk kita deteksi. Pendeta John MacArthur berkata, banyak orang hari-hari ini berpikir bahwa tujuan kekristenan itu adalah supaya Yesus membuat hidup kita 3. Healthy, wealthy, and happy. If that's true, then someone forgot to tell Apostle Paul. Karena Rasul Paulus menunjukkan pengajaran dan teladan kehidupan yang sama sekali berbeda. Bahkan gereja mula-mula, murid-murid Yesus yang mati, menderita, mempertahankan iman mereka, menjadi martir. Termasuk Yesus sendiri. Lahir saja minjem kandang, sampai mati minjem kuburan, saudara. Dan dia berkata anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Sesuatu yang sama sekali berbeda kalau kita lihat di Alkitab. Are you with me? Apakah artinya jadi orang Kristen harus miskin? Itu juga salah, saudara. Ada pengajaran juga yang on the other extreme, yaitu Injil kemiskinan. Itu pernah ada di masa lalu. Sekarang mungkin sudah jarang, saudara. Itu juga keliru. That's not the point. Nah, apa ciri orang yang terpengaruh prosperity gospel? Mudah, saudara, sederhana. Ketika mereka mendengar ada saudara seiman mereka, orang-orang Kristen, susah hidupnya. Sakit tapi tidak sembuh. Buta, tidak kunjung Tuhan sembuhkan. Meninggal, kena kecelakaan, miskin, sakit, terminal sickness, cancer, tumor, COVID-19. Mereka nggak nyaman dan mereka menghakimi dan berkata, orang Kristen kok sakit kanker. Hamba Tuhan kok mati karena COVID-19. Pendeta kok kecelakaan matinya. Orang Kristen kok di PHK. Saya harap nggak ada di antara kita yang punya attitude seperti itu. Kalau ada, saya katakan dengan kasih. Mari kita minta Tuhan perbarui pengertian kita. Dan pastikan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang sama yang ada di Alkitab. Ya, sekali lagi saudara, di balik pengajaran ini, satu asumsi yang keliru bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak akan pernah melukai kita, membiarkan kita menderita. Ia mengasihi kita dan ia akan selalu memberikan apapun yang kita mau. Dan gak heran ada banyak orang Kristen kecewa, gugur imannya, merasa tertipu. Bukan tertipu firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah menipu, saudara. Tapi tertipu oleh pengajaran-pengajaran seperti itu. Hei, kadangkala Allah harus melukai kita. Lihat ayatnya, saudara. Bagaimana Allah melukai? Allah melukai ketika ia biarkan doa-doa kita tidak terjawab. Allah melukai ketika ia biarkan sakit penyakit kita atau sakit penyakit orang-orang yang kita kasih tidak juga disembuhkan. Bahkan sampai kita dipanggil Tuhan tidak juga disembuhkan. Allah melukai kita ketika kita ada dalam situasi yang sulit yang tidak ia hindarkan. Ketika kita dihianati orang-orang yang kita percaya dan lain sebagainya. Dan ketika Tuhan biarkan itu kita alami. Seakan-akan, kalau boleh saya bahasakan, Tuhan sedang melukai kita. Bukankah bacaan tadi konteksnya penderitaan Ayub, saudara? Apakah Tuhan yang berikan penderitaan itu kepada Ayub dalam satu hari sakit penyakit, 10 anaknya meninggal, ya, harta bendanya ludes dan lain sebagainya, iblis. Tapi saudara baca di Ayub pertama, iblis lakukan itu dengan seizin Tuhan. Dan dia berkata, ia melukai, ia memukuli. Tapi kan Allah mengasihi kita. Betul, saudara. Tapi dengar baik, saudara. Mengasihi tidak sama dengan memanjakan. Ya, saya ulang sekali lagi. Mengasihi tidak sama dengan memanjakan. Seringkali kalau kita berpikir Allah mengasihi aku, di pikiran kita Allah memanjakan aku. Tapi itu dua hal yang sangat berbeda, saudara. Mengasihi itu bukan memanjakan, justru karena Allah mengasihi kita, kadangkala ia harus berkata tidak. Kadangkala ia harus biarkan kita mengalami hal-hal yang tidak nyaman, bahkan melukai kita. Karena Alkitab tidak pernah berjanji Tuhan akan memanjakan saudara. Yang Alkitab janji berkali-kali bahkan ia akan mengasihi saudara.
Memanjakan itu artinya kita memberikan apa saja yang anak kita mau. Betul Bapak Ibu? Tapi mengasihi itu berarti kadang-kadang kita harus berkata tidak ketika anak kita minta sesuatu. Kalau kita tahu sesuatu itu tidak baik, bahkan membahayakan. Orang tua yang memanjakan anak itu sebenarnya justru sedang merusak karakter masa depan anak tersebut. Is that right? Mungkin anaknya akan bertumbuh menjadi orang yang tidak punya tanggung jawab, nggak biasa mendengar kata tidak, nggak biasa ditolak, weak, nggak punya resilience, cengeng dan lain sebagainya. Dan ketika anak kita seperti itu, jangan-jangan kita berpikir, apakah aku sudah gagal membesarkan, mendidik anakku? Betul saudara? Mengasihi tidak sama dengan memanjakan. Yang Tuhan jamin, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Tuhan jamin dalam kehidupan kita, itu bukan kenyamanan, bukan kesembuhan, bukan kelancaran, bukan kemudahan. Yang Tuhan jamin adalah penyertaan. Saya bisa aminkan hal ini? It takes courage to say amin to this statement, saudara. Saya ulang sekali lagi, yang Tuhan jamin bukan kemudahan, saudara. Bukan kenyamanan. Yang Tuhan jamin apapun keadaan yang kita alami, sesulit apapun, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Penyertaannya akan selalu ada bersama kita. Meskipun tidak mudah. Ketika pengajaran Hyper Grace muncul beberapa tahun yang lalu, kesaksian yang sering saya dengar, orang berkata, oh anugerah Tuhan begitu luar biasa, aku pergi ke mall cari parkir, aku berkata dalam nama Yesus Tuhan berikan aku parkir. Baru muter satu kali Tuhan berikan aku parkir. Apakah Tuhan gak bisa kasih kita parkir? Bisa banget, tapi apakah artinya setiap kali kita minta parkir Tuhan akan kasih kita parkir? Emangnya Yesus mati supaya menjadi juru parkir saudara buat kita? Juru berkat, juru rawat, juru mujizat, satu lagi, juru parkir. No, mengasihi bukan memanjakan. Yang Tuhan jamin bukan kemudahan, yang Tuhan jamin adalah penyertaan. Amen. C.S. Lewis, hamba Tuhan yang sangat terkenal, pengarang Narnia itu, dia berkata, if you want a religion to make you feel really comfortable, I certainly don't recommend Christianity. Kalau saudara cari agama, membuat engkau nyaman, aku enggak rekomend kekristenan. Yesus sendiri berkata, Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, perhatikan ini saudara. Ia harus apa saudara? Menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap tahun, setiap bulan. No? Setiap apa saudara? Setiap hari. Muncul dari mulut Yesus sendiri. Apakah lepaskan pengampunan itu nyaman saudara? Apakah mengampuni orang yang bersalah sama kita itu mudah? No. Tapi sekali lagi Tuhan tidak menjanjikan kemudahan. Yang Tuhan janjikan adalah penyertaan. Apakah kita melakukan hal yang benar meskipun itu menantang arus itu nyaman? No. Apakah itu mudah? No. Tapi itulah memikul salib saudara. Apakah hidup dalam kekudusan di tengah-tengah dunia yang begitu cemar ini itu nyaman? No. Tapi itulah menyangkal diri. Menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku setiap hari. Joni Eareckson Tada, seorang wanita Kristen yang kecelakaan, kalau nggak salah naik kuda atau apa. Saya lupa. Dia marah saudara di awalnya, dia memberontak. Kenapa Tuhan izinkan aku cacat? Dan cacatnya permanen, nggak sembuh. Padahal masih muda saudara. Dan sampai hari ini saudara, dia masih pegang imannya. Begitu berapi-api bersemangat melayani Tuhan. Dan dia pernah keluarkan satu statement yang sangat memberkati saya. Dia berkata, I would rather be in this wheelchair with God than not in the wheelchair without God. He has chosen not to heal me, but to hold me. The more intense the pain, the closer His embrace. Saya mengerti ya? Ini orang yang tahu kebenaran ini. Yang Tuhan janjikan bukan kemudahan, kenyamanan, kelancaran dalam kehidupan kita. Tapi Dia janji ada penyertaan senantiasa dalam kehidupanmu. Amin saudara? Kadangkala Tuhan harus melukai kita. Pertanyaannya mengapa Tuhan kadangkala melukai kita? Ada banyak alasan.
Tapi kita sedang lihat ayat konteks di Ayub 5 ini saudara. Saya akan sampaikan. Allah melukai kita untuk mendidik. Ini yang kedua saudara. Allah melukai kita untuk mendidik. Ayat 17 berkata, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Kapankah Allah melukai Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika ia mendidik kita. Ya. Sekali lagi mungkin saudara masih enggak terima, tapi kan Allah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Allah tidak pernah berubah. Tapi bentuknya akan berubah. Saya ulang sekali lagi, kasih Allah itu enggak pernah berubah. Ia adalah kasih, bukan Allah punya kasih. Ia adalah kasih sampai kapanpun, apapun yang terjadi, ia akan selalu mengasihi kita. Tapi bentuk kasihnya akan berubah. Saya beri contoh. Kalau saudara punya anak baru lahir, Anjas baru lahir ya. Anak, siapa? Baru punya anak. Yang melahirkan istrinya Anjas. Masih bayi saudara. Namanya Riz ya. Lalu Riz nangis, wah karena dia ngompol saudara. Kalau ngompol kan bayi nangis karena nggak comfortable, popoknya basah segala. Wah. Kira-kira apakah Anjas atau Meme datang? Blow on banget ini anak. Kencing di celana, bukan di celana, di popok pampers. Ya. Ganti sendiri kayak atau ke kamar mandi sendiri kayak kencing sendiri sana. Nangis teriak-teriak tantrum. Dasar anak gak tahu diajar. Kira-kira apakah Anjas dan Meme lakukan itu? Padahal baru lahir minggu lalu anaknya saudara. No. Orang tua yang baik. Lihat anak yang masih bayi seperti itu. Mereka akan terima dengan kasih yang menerima apa adanya. Gantikan saja. Karena mereka tahu anaknya masih bayi. Betul saudara? Tapi si Riz beranjak dewasa, ini bukan nubuatan ya Anjas, ini ilustrasi saja. Ya, umur 15 tahun, mungkin umur 20, mungkin umur 30. Dikit-dikit ngompol. Lagi makan, ngompol. Lagi nonton TV, ada yang basah ngompol. Kenapa kamu ngompol? Kenapa gak kamar mandi? Males daddy, lagi nonton TV. Kira-kira saudara, ini memang mengada-ngada saudara, tidak ada orang seperti itu. Ya. Kira-kira kalau saudara punya anak seperti itu, saudara akan lakukan hal yang sama. Oh anak gue, lucu-lucu gak apa-apa, padahal udah segede bagong saudara, udah 30 tahun. Ini aku digantiin celananya. No. Saudara adalah orang tua yang gagal kalau saudara lakukan itu, betul? Saudara akan didik anak saudara. Iya atau? Iya saudara. Saya mau tanya, apakah artinya Anjas lebih mengasihi anaknya ketika dia sedang bayi dan enggak lagi mengasihi anaknya ketika dia dewasa? No, kasihnya sama, tapi bentuknya berbeda. Demikian juga Bapak kita, Bapak yang begitu baik tersebut saudara, dia mengasihi kita dengan kasih yang everlasting, kata firman Tuhan. Ya, yang tanpa syarat, tapi bentuknya berubah. Ketika kita bayi rohani, ya rasanya Tuhan kok begitu sayang ya sama aku. Ya. Karena dia mengasihi kita dengan kasih yang menerima kita apa adanya. Baru bertobat bayi rohani saudara. Tapi lalu kita bertumbuh semakin dewasa dan kita rasakan kok seakan-akan tangan Tuhanku mulai keras sama aku. Karena dia sedang mengasihimu dengan kasih yang lain, yaitu kasih yang mendidik saudara. Dia masih mengasihi kita, tapi bentuknya berbeda. Saudara sering mendengar ungkapan ini, ia mengasihi kita apa adanya, tapi ia tidak akan membiarkan kita apa adanya. God loves us the way we are, but He never leaves us that way. God invites us to come as we are, not to stay as we are. Amin saudara. Level down with me, Bapak Saudara sekalian. Saya mau bicara ke hati saudara. Kalau hari-hari ini, seakan-akan Tuhan sedang keras sama saudara. Seakan-akan Tuhan sedang, tanda kutip, maaf saya pilih kata ini, ngerecokin saudara. Saya mau berkata saudara, bersyukur. Bersyukur. Karena artinya ia melihat saudara sedang mulai dewasa. Amin saudara.
Saya ulang sekali lagi, kalau hari-hari ini seakan-akan tangan Tuhan sedang keras dalam hidupmu, bersyukur saudara, karena artinya di matanya saudara sedang mulai dewasa. Karena hanya orang yang dewasa yang siap untuk dididik dan ditegur. Kita maunya dewasa tapi dimanja terus sama Tuhan, betul saudara? Ya, ada satu ayat kalau saudara masih tidak teryakinkan, kan Tuhan mengasihi aku. Ibrani 12 ayat 6 sampai 7. Kita berkata karena Tuhan, baca sama-sama apa saudara? Menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Hups, bukan Nino yang ngomong saudara, Alkitab. Dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak, menghajar orang yang dikasihinya. Jika kamu harus menanggung ganjaran di sini disiplin, didikan. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Dihajar sama diajar, beda satu kata. Tapi dihajar itu punya unsur sakit, saudara. Disiplin. Apa konsekuensi ayat ini? Saudara setuju? Tidak? Nggak jadi masalah. Tapi saya lihat ayat ini. Saya sampai pada kesimpulan, konsekuensinya. Jika kita nggak pernah dihajar oleh Tuhan, kemungkinannya ada dua. Yang pertama, kita bukan anak. Atau kedua, kita masih bayi rohani. Betul saudara? Itu saja konsekuensinya. Kita bukan anak atau kita masih bayi rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sampaikan ini saudara. Dengan kasih, jangan kita komplain ketika Tuhan mendidik kita. Tadi ayatnya berkata, berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Betul saudara? Itu blessing, blessed, berbahagialah. Ya. Berbahagia kalau saudara miring kanan, miring kiri. Ya, dosa ini, dosa itu meskipun kecil-kecilan dan lalu Tuhan jewer, oh itu berkat yang besar loh saudara. Berbahagialah ayat ini katakan. Bersyukur karena artinya Tuhan melihat saudara sebagai anak yang sangat dia kasihi dan dia sedang mendidik saudara. Amin. Tapi sebaliknya saudara, saya mau berkata, hati-hati jika hidupmu seakan-akan selalu nyaman. Tidak ada rasa sakit, tanda kutip, bukan sakit jasmani, tapi hidup kita begitu cruise control begitu. Sekian lama ikut Tuhan. Saya berkata jangan-jangan saudara masih bayi rohani. Karena sekali lagi hanya mereka yang dewasa yang siap dididik. Dan didikan Tuhan itu kadangkala sangat menyakitkan. Saya dididik Tuhan berkali-kali saudara. Kalau saya punya waktu lain kali saya ceritakan berkali-kali dalam kehidupan saya secara pribadi, dalam keluarga saya, dalam pekerjaan saya, dalam pelayanan. Ya. Tapi saya belajar untuk lakukan kebenaran ini. Ia mendidik karena ia melihat kita sebagai anak dan anak yang dikasihinya. Amin saudara? Berapa saudara yang mau dididik, lambaikan tangan. Siap dihajar Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian? Jangan, berapa saudara yang mau diberkati? Weh! Saudara mau dididik Tuhan. Apa tujuan Tuhan mendidik? Ada banyak, saya sampaikan dua saja saudara. Yang pertama, Tuhan mendidik supaya karakter Kristus muncul. Kata karakter, ya, character dalam bahasa aslinya, bahasa Latin, karasein itu artinya memahat. To sharpen, to cut, atau to engrave, memahat. Ada sebuah cerita, ya, pematung yang paling terkenal di seluruh dunia, Michelangelo dari Italia, dia bikin patung David. Saya pasti pernah lihat patung David. Ya, bagus sekali, telanjang memang saudara. Tapi jangan fokus pada ketelanjangannya, bagus sekali saudara. Itu patung yang dibikin dari satu bongkah batu besar dan dipahat oleh si Michelangelo. Nah setelah selesai, wah orang memuji si Michelangelo, kok kamu bisa sih? That was awesome. What a beautiful statue. Kok kamu bisa bikin patung seperti itu? Michelangelo, dia menjawab. Aku gak bikin patung itu. Patung itu sudah ada di sana. Dalam batu besar tersebut. Yang aku lakukan hanya membuang bagian-bagian yang menutupinya. Saudara mengerti? Ini jawabannya luar biasa. Hei, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berkata, Kristus ada di dalam kita. Amin.
Tapi kenapa seringkali kehidupan Kristus belum terpancar dalam kehidupan kita? Pernah dengar orang berkata, Kristen sih Kristen, tapi kelakuan kayak istilah titik-titik berikut ini gitu ya. Pendeta sih pendeta, katanya pendeta, tapi omongan kayak istilah titik-titik berikut ini. Ya, majelis sih majelis, tapi kelakuan kayak titik-titik. Kenapa orang Kristen belum memancarkan kehidupan dan karakter Kristus? Karena masih banyak hal-hal yang menutupi bahkan membungkus Kristus yang ada dalam hidup kita. Yang harus Tuhan keluarkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah seringkali kenapa sebabnya Tuhan harus memahat itu semua. Mencungkil bagian-bagian yang menutupi Kristus dalam kita. Menghilangkan ego kita, menghilangkan kesombongan kita, kedagingan kita, hawa nafsu kita. Apakah sakit? Sakit saudara. Kalau prosesnya di Surabaya, sakit. Kalau prosesnya di Jawa, jarem. Kalau prosesnya di Sunda, nyeri ay. Kalau prosesnya di Jakarta, sakit tau. Kalau lebih seperti itu. Sakit, kenapa saudara? Karena ia sedang memahat kehidupanmu, memunculkan karakter Kristus di dalammu. Dia cungkil ego kita, dia kerat kedagingan kita. Dia pahat nafsu kita, amarah kita, bitterness kita dan lain sebagainya. Supaya apa? Karakter Kristus muncul dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kenapa kadang-kala Tuhan biarkan kita terluka? Karena ia sedang mengeluarkan hal-hal yang salah, karakter-karakter yang tidak baik tersebut dari dalam kita. Rupanya saudara yang mau serupa dengan Yesus, angkat tangan. Siapa yang mau serupa dengan Yesus, angkat tangan. Saya mau berkata, saudara akan bisa menjadi serupa dengan Yesus. Bukan ketika saudara menyanyikan lagu Kumau sepertimu Yesus. Terlalu mudah. Kita akan menjadi serupa dengan Yesus ketika kita ikut dalam prosesnya Tuhan. Ketika ego kita dicungkil, kedagingan kita dikerat, dibuang, dikeluarkan saudara. Dan seringkali kita alami proses ini begitu lama dan berulang-ulang saudara. Kalau Tuhan bentuk kita dalam hal yang sama, lagi-lagi itu. Berarti antena kita harus naik. Berarti ada satu hal yang memang kita belum lulus di sana saudara. Prosesnya terjadi begitu lama dan berulang-ulang. Suatu ketika ada seorang anak kecil, dia melihat seorang tukang emas, goldsmith, membuat emas, cincin saudara. Dia murnikan, dia tempa, dia pukul setiap hari. Anak kecil ini datang setiap hari, lihat si tukang emas ini bekerja, memurnikan emas pagi, siang, malam. Tapi kok nggak beres-beres. Dan dia nggak sabar, dia bosen. Dia tanya, Pak kok lama amat, kapan jadinya? Si tukang emas ini berkata, it's done, it's finished. Ketika aku bisa melihat bayangan wajahku di emas tersebut. Kapan proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu selesai? Ketika ia bisa melihat karakter Kristus terpancar dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Inilah sebabnya Bapak Ibu. Seringkali Tuhan gak angkat situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Tuhan gak ubah keadaan kita. Kenapa? Karena Tuhan lebih tertarik pada karakter kita. Dan seringkali dia mau mengubah kita terlebih dahulu sebelum dia ubah keadaan kita. God doesn't want to make us comfortable. He wants to make us conformable. Comfortable itu nyaman. Bukan itu tujuan Tuhan. Yang Tuhan mau conformable, serupa, conform. Dengan apa? The image of His Son, Jesus Christ. Pastor Jasmine sudah sampaikan minggu lalu, Roma 8 ayat 29. Amen saudara. Dia didik kita supaya karakter Kristus muncul. Dan yang kedua, dia didik kita supaya hidup kita lebih berbuah. Yohanes 15 ayat 2 berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia, apa saudara? Lebih banyak berbuah. Jadi ikut Yesus. Enggak berbuah dipotong sakit, berbuah juga sakit. Dibersihkan juga sakit saudara. Saudara, saya sejak COVID
awal tahun lalu hobi pelihara indoor plants, saudara, masih belajar dalam rumah. Ya, tapi ada satu tanaman yang sampai sekarang bikin saya penasaran karena setiap kali saya pelihara, nggak lama beberapa minggu mati. Ya, saya hitung 5 kali saya punya tanaman tersebut selalu mati. Tanaman apa, saudara? Anggrek, orchid. Dikasih sama siapa, ya bagus. Kemudian bunganya selesai mekar, rontok, ya, lalu nggak berbunga lagi, lalu tadinya hijau, batangnya menjadi hitam dan lalu kering, saudara. 5 kali saya alami itu, jadi akhirnya saya bohwat. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya pergi ke IKEA dan saya beli anggrek palsu, saudara. Ya, saya beli anggrek palsu, kenapa? Bohwat, saudara, gagal terus. Karena repot, pH tanahnya harus diukur, ada alatnya, harus disiram, nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit, harus dipupuk, cahaya mataharinya harus pas, nggak boleh too much, nggak boleh too little, begitu. Dan setiap kali sudah berbuah harus dipotong, ada ukurannya 1 inch dari garis begitu. Saya coba dipotong dengan sudut tertentu, sudut ini, sudut itu, semuanya gagal, saudara, nggak tumbuh lagi dan lalu mati. Ya sudah, beli saja yang palsu, saudara. Tapi saya renungkan, bukankah segala sesuatu yang asli, segala sesuatu yang berharga, itu memang harus diusahakan. Betul Bapak Ibu sekalian? Tapi sebaliknya segala sesuatu yang palsu tidak perlu diusahakan. I don't have to do anything. Disiram nggak perlu, dipotong nggak perlu, bunganya forever. Sampai Tuhan datang ini masih berbunga, saudara. Tapi kalau saudara tanya saya, no, apakah kamu bangga punya anggrek palsu? Enggak, saudara, agak malu. Hei, Bapak Saudara sekalian, di mata Tuhan, saudara itu berharga. Saudara anak-anak sejati, anak-anak asli. Ibrani 12 ayat 8 berkata, kalau kamu bebas dari didikan, kamu bukan anak, tetapi anak-anak gampang. Bahasa Inggrisnya, you are not legitimate children. Bahasa Indonesia terjemahan lama lebih sadis. Kamu anak haram. Waduh, gak suka, saudara. Kita pasti gak terima dibilang anak haram. Tapi di mata Tuhan, saudara dan saya anak-anak sejati. Dan karena sejati, ia mau usahakan meskipun prosesnya menyakitkan bagi kita. Ya. Kalau dilihat dari jauh, coba lihat fotonya. Kelihatannya sama, saudara. Ya. Apakah saudara bisa membedakan mana yang palsu, mana yang asli? Kalau saya nggak bilang, I don't think so. Kecuali saudara tiap minggu hobinya ke IKEA. And you know, itu dari IKEA itu. Itu semuanya asli, saudara. Hanya satu yang palsu. Yang paling atas justru, saudara. Orang Kristen kan juga seperti itu. Dari jauh semuanya kelihatan sama. Shalom. Haleluya. Kita doakan saja ya. Puji Tuhan. Luar biasa. Kita juga Tuhan bekerja ya. Kita doakan saja. Luar biasa, saudara. Orang Kristen semua sama dari jauh. Tapi Bapa kita, pendidik agung tersebut, dia lihat dari dekat. Dia tahu hidupmu. Dia tahu hidup kita. Hidup saya. Dan dia senantiasa mau mengusahakan kita. Membersihkan kita. Supaya apa? Kita lebih banyak berbuah. Sekali lagi, hari-hari ini jika ada saudara yang seakan-akan sedang sakit, tanda kutip sakit, terluka bersama Tuhan, atau karena Tuhan, itu adalah tangan Tuhan yang sedang membersihkan hidupmu supaya hidupmu lebih berbuah. Amin, saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kalau sudah terima kebenaran ini. Kadangkala Tuhan harus melukai kita. Ia melukai karena ia mau mendidik. Dan yang ketiga, saya sampai pada titik ini. And this is the better news, saudara. Ya, jadi tadi kan lihat mukanya kayak nggak terima gitu ya. Wah, tapi pakai masker, jadi saya juga nggak terlalu kelihatan, saudara. Itu mungkin sudah banyak yang sebel. Kayaknya Nino jangan diundang lagi. Kalau nggak diundang lagi, saya pulang kemana, saudara? Ini rumah saya, saudara. Kita harus balance, saudara, belajar firman Tuhan. Amen. If you know me, saudara tahu saya mungkin nggak sering khotbah seperti ini. Tuhan mengajar saya dan saya mau mengajak saudara kita juga belajar bersama-sama hal yang ini, yang satu ini, saudara. Yang ketiga, Allah melukai, and this is the good news, tapi juga memulihkan.
Nah ini baru senang saudara. Ayat 18 berkata karena dialah yang melukai, perhatikan, tapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tapi yang tangannya menyembuhkan pula. Luar biasa saudara. Ternyata Tuhan melukai, tapi ia juga memulihkan. Tangan yang melukai, tangan yang meremukkan adalah tangan yang sama yang akan memulihkan saudara dan saya. Amin saudara. Masalahnya gini, this is the problem. Sebelum tangan Tuhan membebat dan menyembuhkan kita, Tuhan harus selesai dulu dengan prosesnya. Harus selesai dulu mengoperasi kehidupan kita, membentuk, membersihkan ranting-ranting kita, memahat, mencungkil hal-hal yang tidak harus ada, yang tidak seharusnya ada dalam kehidupan kita. Dia harus selesai dulu saudara, baru tangan Tuhan bisa membebat dan menyembuhkan. Oleh karena itu ayat ini berkata, jangan menolak didikan yang maha tinggi. Jangan kita tolak, kuncinya adalah hati yang rela untuk Tuhan proses. Catat ini saudara. Jika kita rela, maka Tuhan tidak rela. Jika kita tidak rela, maka Tuhan akan rela. Did you get it? Ya. Kalau kita rela jalani prosesnya Tuhan sampai selesai, maka kita akan di akhir nanti kita akan mengalami bebatan tangan kasih Tuhan yang akan menyembuhkan, memulihkan kita. Saudara, Daud dan Saul itu dua karakter yang menarik di Perjanjian Lama. If you ask me, saya rasa kesalahan atau dosa Daud itu lebih besar daripada kesalahan Saul. Saul itu apa? Ngesok, mempersembahkan korban yang harusnya dipersembahkan oleh Samuel dan lain sebagainya, melupakan Tuhan. Tapi Daud, dia membunuh satu pria supaya dia bisa ambil istrinya dan dia berzina, saudara. Ya. Tapi ada yang membedakan antara Daud dan Saul, saudara. Daud punya hati yang sangat-sangat rela. Hati yang lembut. Kita mencatat sesudah dia berzina, membunuh Uria, dia didatangi oleh Nabi Nathan, dia ditegur keras sekali, dididik keras sekali oleh Tuhan melalui Nabi Nathan. Dan setelah dia dididik oleh Nabi Nathan, atau ditegur oleh Nabi Nathan, yang Daud lakukan, saudara tahu apa? Dia tulis lagu, saudara. Wah hatinya. Kalau saudara dididik Tuhan, kira-kira saudara ngapain? Saudara pasti post di Facebook kan? Pasti marahin. Saudara jelek-jelekin orang yang ngomongin saudara itu kan, betul? Atau ngejelek-jelekin gereja-gereja tertentu. Is that right? Atau pemimpin saudara. Pasti saudara curhat di sosial media. Mungkin saudara marah-marah, gak mau ke gereja lagi. Aku mau sabbatical dulu. 3 bulan. Atau 1 tahun. Ngomongnya gitu, tapi gak kembali lagi saudara. Itu kita kalau kita sedang dididik Tuhan. Tapi Daud dididik Tuhan, ditegur luar biasa oleh Nabi Nathan. Dia tulis lagu, saudara. Wow. Dia tulis Mazmur 51. Ditulis Daud sesudah ia dihampiri oleh Nabi Nathan ya, yang menegur dia. Dan dia tulis banyak. Salah satunya dia ngomong seperti ini saudara. Jangan buang aku dari hadapanmu Tuhan. Jangan buang aku dari hadapanmu. Ya, jadikan aku tahir Tuhan. Dan muncul kata ini. Dan berikan aku roh yang rela. Bahasa Inggrisnya willing spirit. Itulah yang membedakan antara Daud dengan Saul, saudara. Daud dia punya hati yang rela, willing spirit. Dia punya hati yang lembut. Sekali lagi, kalau saudara rela, Tuhan tidak rela. Kalau saudara nggak rela, Tuhan justru rela. Seberapa lembut engkau biarkan tangan Tuhan memprosesmu akan menentukan seberapa keras Tuhan akan mendidik engkau. Kenapa ada orang-orang yang dididik Tuhan begitu keras? Wah luar biasa. Habis-habisan. Saya rasa. Jangan-jangan karena hatinya juga seperti batu, sangat keras. Tapi orang yang baru mau dijewer Tuhan, tangan Tuhan belum jewer, baru pegang aja. Kita udah ampun Tuhan aku mau berubah, ambil keputusan mulai hari ini. Hatiku rela. Itu yang Tuhan cari saudara.
Maukah kita punya hati yang rela, yang lembut terhadap didikan Tuhan seperti itu? Ketika kita lakukan itu, baru kita alami tangannya tersebut membebat dan memulihkan kita. Amin, saudara. Saya akan akhiri dengan satu hal. Saya punya anak perempuan, saudara, my favorite daughter, namanya Audrey. Bukan favorite kid, nanti anak laki-laki saya marah, saudara. My favorite daughter, Audrey. Karena cuma satu daughter saya, saudara. Ketika dia masih kecil, dia itu punya tai lalat di dagu, saudara, yang semakin lama semakin besar, sangat cepat. Dalam hitungan minggu saja itu bertumbuh, ada fotonya. Ya. Dan very cute ya, saudara. Ya. Ini mungkin dia baru 5 tahun, 6 tahun pada saat itu. Mungkin, I don't know, 5 years old. Ini adalah hari ketika saya bawa dia ke plastic surgeon dari GP, kasih referral supaya diambil gitu tai lalatnya oleh plastic surgeon. Karena itu di muka. Kalau dokter bedah biasa, dokter sunat, apalagi saudara mungkin bekasnya nggak akan hilang. Jadi plastic surgeon begitu, nggak boleh main-main. Dan ini ketika kami menunggu di ruang tunggu dokter, saudara. Saya itu lebih deg-degan dari dia pada saat itu. Gimana kalau anak saya kesakitan? Gimana kalau dokternya nggak becus? Gimana kalau nanti jahitannya scar bekas lukanya nggak hilang? Itu kan di muka. Anak gadis ini my favorite daughter, saya pikir. Saya nervous. Lalu dokternya panggil si Audrey, dia masuk ke dalam, dia agak-agak nangis begitu, dan lalu dokternya anestetik dia, ya, put her into sleep, dan dia terbius. Dan dokternya dia ambil scalpel, apa itu? Pisau yang sangat tajam, pisau bedah, saudara. Dia belek dagunya. Dan saya lihat seperti itu. Hati saya sebagai Bapa yang baik tidak tahan, saudara. Saya lihat saja dan kemudian saya lihat darahnya keluar kemana-mana. Ini anak perempuan saya satu-satunya. Di belek-belek sama dokter. Dan akhirnya saya nggak tahan, saudara. Saya bilang stop. I change my mind, dokter. Sorry. I change my mind. Dokternya bingung. What do you mean? I change my mind. Aku gak mau anakku dioperasi. Aku mau bawa dia pulang saja. What do you mean? Ini sudah setengah jalan. I don't care. I love my daughter too much. Aku gak rela dikubek-kubek seperti itu. Lalu saya bangunkan anak saya si Audrey. Kemudian saya ajak dia. Saya bawa dia ke mobil dan dia pulang. Dia berdarah-darah, saudara. Tapi saya bersyukur itu semua hanya imajinasi saya, saudara. Bohongan, saudara. Saya izinkan dia dioperasi oleh dokter tersebut. Kenapa, saudara? Karena saya tahu persis tangan dokter yang melukai wajah anak saya adalah tangan yang sama yang akan membebat dan menyembuhkan. I just have to go through with the process. I just have to trust the doctor. Tapi bayangkan kalau itu imajinasi saya itu menjadi kenyataan, saya enggak terima, saya bawa pulang anak saya, operasi setengah jadi begitu, saudara, berdarah-darah, kira-kira apakah keadaannya makin parah atau makin baik, saudara? Makin parah. Mungkin saudara nyengir ya, dengar hayalan saya seperti itu. Saya memang tukang menghayal, saudara. Tapi bukankah sebagai orang Kristen seringkali kita seperti itu? Ketika Tuhan proses kita, operasi kehidupan kita, mengeluarkan hal-hal yang tidak seharusnya ada dalam kehidupan kita. Kita marah-marah sama Tuhan, kita gak tahan sama Tuhan, kita protes. We quit the community, we quit the church. Kita marah sama pemimpin kita marah sama teman kita. We break the friendship dan lain sebagainya. Padahal Tuhan itu belum selesai, saudara. Belum selesai. Operasi setengah jadi. Sehingga kemana-mana, saudara. Orang Kristen seperti itu berdarah-darah. Pindah dari satu gereja ke gereja yang lain. Bikin repot orang. Kenapa? Ada ceceran darah di mana-mana. Saudara pernah ketemu orang-orang seperti itu? Atau jangan-jangan kita seperti itu? Berdarah-darah. Kenapa? Operasi setengah jadi. Terluka, tapi terluka seumur hidup. Kenapa? Karena tangan kasihnya yang agung tersebut belum saudara izinkan untuk membebat dan menyembuhkan lukamu. Izinkan Tuhan selesai dengan prosesnya, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Kalau ada hari-hari ini di antara saudara yang merasa sakit hati, disakiti orang-orang tertentu, sahabatmu sendiri, anggota keluargamu sendiri, anakmu, orang tuamu, mertuamu, saya mau berkata, mereka semua adalah alat pahatnya Tuhan. Dia sedang memunculkan Kristus di dalammu. Dia sedang membersihkan engkau supaya engkau lebih berbuah. Tapi maukah saudara punya hati yang rela, willing spirit seperti Daud? Dan selesai dalam proses tersebut. Nah, kita bisa melihat tangan Tuhan membebat, menyembuhkan, memulihkan kita. Nah, kita akan didapati Tuhan semakin berkenan, semakin mirip. Ada bayangan Kristus di dalam kita. Karena hati kita yang rela untuk Tuhan bentuk dan proses. Amin saudara. Saudara yang diberkati oleh firman Tuhan pada pagi ini, lambaikan tangan. Saudara mau dididik Tuhan? Amin. Tuhan lihat loh saudara. Saudara mau dididik Tuhan? Ya, diubahkan Tuhan. Semakin serupa dengan gambaran anak Yesus Kristus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita hampiri Tuhan. Haleluya Yesus. Mari beracara dengan Tuhan hari-hari ini. Mungkin ada di antara saudara yang sakit. Bukan sakit jasmani, sakit, terluka. Nobody knows. Tapi saudara sedang hidup tenggelam dalam kekecewaan dan luka bersama dengan Tuhan. You've been wondering why God, why, kenapa engkau izinkan aku alami semua ini. Seperti Ayub saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dia Allah yang akan senantiasa menyertaimu. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Tapi kasih tersebut mungkin sedang mau mendidik engkau. Karena Dia terlalu mengasihi itu saudara untuk membiarkan saudara tidak pernah berubah. Dia mau engkau berubah. Semakin hari semakin berkenan di pemandangan Tuhan. Katakan doamu di hadapan Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Terus terang di hadapan Tuhan. Hal-hal apa yang sedang kau alami? Kau merasa ditindas, kau merasa tersakiti, terpukuli, crushed by God these days. Izinkan Tuhan selesai dengan prosesnya, mengoperasi kehidupanmu sampai tangannya membebat dan memulihkan engkau. Haleluya. Hampiri Tuhan. Ini waktumu dan Tuhan. Naikkan doamu, doa yang singkat, tapi munculkan dari dalam hatimu yang sungguh-sungguh. Haleluya Yesus. Ubah hati kami Tuhan. Di tangan penjunan agung tersebut. Bentuk aku Tuhan. Jadikan aku berkenan, indah di mata-Mu Tuhan. Berikan aku roh yang rela, willing spirit, oh God. Haleluya Yesus. Haleluya. Nyanyikan lagu ini, ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Sungguh-sungguh naikkan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu,
kasih-Mu Tuhan. Biar mataku, amin Tuhan, seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ini doa kami Tuhan, anak-anak-Mu di Ecclesia Mission Marubra, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Ini permohonan kami Tuhan, ubah hati kami Tuhan, seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, dan biar kasih-Mu terpancar dalam kehidupan kami bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Berikan kami hati yang rela, willing spirit, untuk larut tenggelam dalam proses-Mu. Teach us to trust You. Ajar kami untuk percaya Tuhan, dan mempercayakan hidup kami pada tangan-Mu yang agung dan mulia tersebut. Supaya kami boleh melihat Engkau membebat dan memulihkan kami. Dan kami didapati Tuhan indah, sempurna, berkenan, semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus, semua yang terima kebenaran ini katakan amin, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan.